Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur saat ini menjadi seorang muslim, di mana salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kita beriman kepada Allah dan kemudian kita beriman kepada malaikat dan selanjutnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk senantiasa beriman kepada Al-Quran. Di antaranya adalah kita sebagai seorang muslim beriman, selain beriman juga diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran. Salah satu mempelajari Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan siang hari ini, kita akan mempelajari Al-Quran dari nol dengan metode Iqra. Nah, sahabat-sahabat Al-Quran, sebelum kita lanjut, saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat Al-Quran. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga senantiasa sehat, senantiasa dalam keadaan dimudahkan urusannya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam membaca Al-Quran, kadang kita merasa kesulitan karena mungkin kita dulu belum sempat membaca dan mempelajari Al-Quran. Bahkan bisa jadi kita mungkin menunda-nunda untuk membaca Al-Quran. Sehingga usia sudah menghampiri kita belum bisa membaca Al-Quran. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama Al-Quran. Insya Allah tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menghujamkan kemudahan membaca Al-Quran kepada kita. Yang penting kita mau belajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Intinya insya Allah mudah. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Qamar itu 4 kali. Berarti itu menandakan bahwa Allah itu akan memudahkan bagi yang sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Dan satu lagi, motivasi dari Nabi SAW tentang orang yang belajar Quran, dia kemudian terbata-bata tetapi sabar dan semangat belajarnya. Maka sebagaimana dalam hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'unal Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Jadi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, lancar membacanya, tidak ada halangan, bahkan dengan membacanya dia mendapatkan dalam 1 jam 2 juz atau 1 juz, maka kata Rasul dia bersama malaikat yang mulia, bersama safaratul kiramil bararah. Dan orang yang membaca Al-Quran, mungkin kita yang masih belajar, walladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u, dan barang siapa yang baca Al-Qur'an dia terbata-bata, artinya susah, mungkin harus belajar satu huruf demi satu huruf dia baca sehingga mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan kepadanya 2 pahala, Masya Allah. Pahala kesabaran dan pahala dia belajar membaca Al-Qur'an. Nah, sebelum mungkin kita berlanjut untuk bagaimana sih
cara belajar Al-Quran dari nol, saya akan membuka dulu. Di antaranya kita akan menggunakan buku metode Iqra. Kenapa buku metode Iqra? Yang pertama, buku metode Iqra ini mudah, praktis, dan sangat fleksibel. Kemudian buku ini mudah didapatkan di toko-toko buku, mungkin di musola-musola, di masjid, bahkan mungkin ketika kita pengen belajar, buku ini sangat banyak di pasar-pasar. Sehingga kami sengaja meluangkan program ini bagi para sahabat-sahabat yang ingin belajar Al-Quran mulai dari nol. Kita mungkin akan lebih interaktif, gurunya menyampaikan, kemudian muridnya langsung. Nah, itu salah satu yang akan disampaikan di metode Iqra ini. Kemudian selanjutnya saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Afifuddin. Saya bertugas atau diamanai di Yayasan Tasdikul Quran. Nah, kita lanjut. Kita lanjut dulu untuk ke metode Iqra ini. Sebelum kita lanjut ke metode Iqra, kita supaya lebih mendalam, supaya lebih enak kita mempelajari ini, kita akan mengenal dulu siapa sih pengarang buku Iqra ini. Nah, beliau adalah Kyai Haji Asad Humam. Beliau lahir di Yogyakarta, dan kita akan menyaksikan biografi beliau, perjuangan beliau untuk mengarang buku Iqra ini, yang sampai saat ini alhamdulillah mungkin yang pernah belajar Iqra, yang sekarang bisa membaca Al-Quran lewat metode ini, terasa manfaatnya. Baik, kita akan menyaksikan bagaimana biografi beliau, mulai dari perjuangan beliau sampai alhamdulillah buku ini sampai ke tangan kita. Baik, silakan bagi para sahabat Al-Quran yang ingin melihat biografi beliau, kami akan tayangkan. Kami persilakan kepada operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dari program studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2017. Di video ini saya akan membahas tentang biografi dari Kyai Haji Asad Humam. Kyai Haji Asad Humam adalah salah satu ulama yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1933. Beliau bersama keluarga tinggal di Kampung Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta. Keluarga beliau merupakan keluarga wira swasta, dan Kyai Haji Asad Humam sendiri pada masa remajanya merupakan seorang pedagang barang imitasi di Pasar Beringharjo, kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan profesi inilah yang pada akhirnya mengantarkannya berkenalan dengan Kyai Haji Dahlan Salim Jarkashi. Setelah berkenalan dengan Kyai Haji Dahlan Salim Jarkashi, Kyai Haji Asad Humam yang hanya berpendidikan kelas 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang setingkat SMP ini tergerak hatinya untuk berperan serta dalam memajukan pendidikan agama, khususnya pelajaran baca tulis Al-Quran. Maka atas keinginannya tersebut, beliau pun turut bersama Kyai Haji Dahlan Salim Jarkashi untuk mengajar baca tulis Al-Quran dengan menggunakan metode qiraati, sebagaimana telah digunakan atau dijalankan oleh Kyai Haji Dahlan Salim Jarkashi selama ini. Selama beliau mengajarkan baca tulis Al-Quran dengan metode qiraati, beliau telah menganalisa dan menemukan beberapa solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian pendidikan bagi mereka yang belajar baca tulis Al-Quran. Hasil analisa dan gagasan-gagasannya tersebut akhirnya disampaikan kepada Kyai Haji Dahlan Salim Jarkashi. Walaupun ide perubahannya tidak mendapat restu dari Kyai Haji Dahlan Salim Jarkashi, karena menurutnya metode qiraati adalah metode belajar yang sudah baku, tersendiri, dan tidak boleh dirubah atau dicampuri dengan metode lain. Sehingga pada akhirnya Kyai Haji Asad Humam yang bekerja sama dengan tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola Yogyakarta menyusun sendiri sebuah metode cepat belajar membaca Al-Quran melalui metode Iqra.
Metode Iqra ini dirangkum dalam 6 jilid kitab berukuran saku yang mudah dibawa kemana-mana dan bersifat interaktif. Metode Iqra ini telah berhasil meningkatkan kemampuan bagi orang yang belajar baca tulis Al-Quran. Bahkan tidak sedikit anak yang berumur di bawah usia 5 tahun telah mampu membaca Al-Quran berkat metode Iqra ini. Dikarenakan metode Iqra ini dianggap efektif mengajarkan membaca Al-Quran, maka sampai saat ini metode Iqra ini telah digunakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan kini telah juga diajarkan di negara-negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain sebagainya. Pada akhir hayat, Kiai Haji Asad Humam terkena penyakit pengapuran tulang belakang. Bahkan karena penyakitnya ini, beliau pernah harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta selama 1,5 tahun. Dan karena penyakit ini juga membuat beliau akhirnya tidak mampu bergerak secara leluasa sepanjang hidupnya. Hal ini dikarenakan sekujur tubuhnya mengejang dan sulit untuk dibungkukkan. Dan pada akhirnya, tanggal 2 Februari tahun 1996 bertepatan dengan hari Jumat sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat pada bulan Ramadan dalam usia 63 tahun, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah beliau disolatkan di Masjid Baitur Rahman Selokraman Kota Gede tempat ia mengabdi. Kiai Haji Asad Humam sendiri sangat layak disebut sebagai pahlawan bagi kita semua, karena dengan ilmu beliaulah begitu banyak orang yang terbantu dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Sekian video singkat tentang Kiai Haji Asad Humam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dari program studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2017. Di video ini saya akan membahas tentang biografi dari Kiai Haji Asad Humam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyaksikan tadi sebuah tayangan biografi seorang pengarang Iqra. Beliau adalah Kiai Haji Asad Humam. Di tengah keterbatasannya di usia yang masih muda, 17 tahun, beliau oleh Allah diuji dengan pengapuran tulang belakang. Tapi semangat beliau untuk mencerdaskan umat sehingga bisa membaca, dan kita yang sudah merasakannya, alhamdulillah, ini adalah satu amal jariah yang luar biasa mengalir kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan guru-guru kita yang telah mengajari kita bisa membaca Al-Quran, setiap pahalanya, setiap ayatnya, setiap hurufnya, itu mengalir kepada mereka. Apalagi kalau kita nanti mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada keluarga kita, kepada cucu kita, insya Allah kita menjadi orang yang sebagaimana di dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga Al-Quran itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita semua. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, kita akan langsung ke metode Iqra. Kita langsung akan ke Iqra. Nah, alhamdulillah sudah ada yang bergabung dari Garut, Teh Leni Maulani, kemudian juga dari Tangerang, Teh Debi Lestiani, alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita bisa belajar lebih cepat lagi untuk bisa membaca Al-Quran. Baik, kita akan coba untuk baca Al-Quran dengan metode Iqra ini. Kita akan awali dari Iqra pertama. Dari Iqra 1, kenapa dari Iqra 1? Sehingga memudahkan kita semua untuk mengenal huruf demi huruf dalam Al-Quran. Baik, teknisnya saya akan bacakan dulu 1 lembar, 2 lembar Iqra. Kemudian setelah itu para audien atau para pendengar nanti setelah itu yang akan mencoba membaca Iqra ini, silahkan bisa mengangkat tangannya. Nanti admin akan membantu untuk memberikan
fasilitas atau yang akan membaca langsung ya. Baik, kita akan coba dengan buka Iqra 1. Kalau yang sudah punya Iqra-nya di rumah, silahkan bisa dibuka mulai Iqra 1. Bagi yang belum, silahkan bisa lihat di aplikasi Zoom ini. Silahkan operator, kita akan langsung ke Iqra 1, pembelajaran halaman 1 dan 2. Baik, ini yang akan kita baca. Ini masih menggunakan huruf Jawi ya. Untuk yang sudah punya Iqra, ini baca langsung. Artinya baca langsung A, Ba, dan seterusnya, tidak perlu diejah. Artinya langsung. Bacalah dengan suara pendek. Contoh. A, Ba. A, Ba. Ba, A, Ba. A, Ba, A. Ba, A, A, Ba. Ba, A. A, Ba, Ba. Ba, A, Ba. A, Ba, A. A, A. Ba, Ba. Aba, aba. Ya, itu halaman 1. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nanti audien atau pendengar yang akan langsung pengen belajar bisa nanti mengangkat tangannya. Selanjutnya kita akan membaca huruf ba dan huruf ta. Dibaca langsung. Ba fathah, ba, ta fathah, ta. Jadi langsung ya. Ba, ta. A, ta, ba. Ta, ba, a. Ta, a, ba. A, ba, ta. Ba, ta, a. A, ta, ba. Ta, a, ta. Ba, a, ta. A, ta, ba. Ta, a. A, ba, ta. A, bata. Nah, ini cara membacanya. Jadi, bagi yang masih belajar, mungkin tidak harus langsung cepat. Sedikit-sedikit, yang penting bacaannya betul. Ini jadi salah satu kunci membaca Iqra. Baik, kami persilahkan kepada audien atau kepada peserta yang akan mencoba. Karena kita nanti sifatnya setelah ini selesai, lanjut ke halaman selanjutnya, supaya mudah untuk langsung bisa membaca disimak oleh guru. Baik, ada mungkin peserta yang akan mencoba untuk belajar Al-Quran dari nol. Ya, silakan ada yang mau mencoba, silakan angkat tangannya. Kita akan langsung, tidak perlu memperlihatkan wajahnya, tapi tinggal langsung saja, nanti akan dibantu ditunjukkan huruf-hurufnya oleh kami. Baik, mungkin karena sudah pada bisa ya Iqra ini ya, insya Allah kita akan menunggu. Ya. Oh ya, baik, alhamdulillah sudah ada Ibu yang akan mencoba. Silakan Ibu dari awal halaman pertama dan halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, aba, a, ba, a. Ba, a, aba. Ba, ba, a. Ba, ba. Ba, aba. A, ba, a. A. Ba, ba, ba. Aba, aba, aba. Halaman 2. Ataba, ta, ba, a. Ta, aba. A, bata. Ba, ta, a. Taba. Ta, ata.
ba, ata, a, taba, ta, taa, a, bata, a, bata. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, lancar Ibu Mira ya. Iya, Alhamdulillah. iya. Ibu mohon maaf saya tanya dulu, sudah Iya. sampai Iqra berapa Ibu? Alhamdulillah udah Al-Quran sebetulnya. Oh, udah Al-Quran ya. Baik, Ya, nanti tapi masih mau belajar lagi supaya lebih bisa dan lancar. alhamdulillah. Baik, nanti Ya. kita akan setelah beres Iqra ini, kenapa di awal Iqra supaya penyebutan angka huruf atau huruf hijaiyahnya lebih mantap. Jadi ini Iya. insya Allah untuk dimudahkan saja. Nanti kalau sudah Iqra 3 sama Iqra 5, Iqra 6-nya kita akan lebih percepatan gitu ya, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Baik, Pak Ustadz. untuk Ya. Ibu Mira sudah mencoba. Selanjutnya ada yang lain mungkin yang akan mencoba untuk halaman 1 dan 2 dulu. Baik, yang mau partisipasi silakan bisa mengetik di kolom chat yang sudah kami sediakan, nanti akan dibantu oleh operator. Baik, masih ada? Ya. Kalau tidak ada, kita akan coba lanjutkan kembali di huruf hijaiyah yang selanjutnya adalah tha. Silakan operator dibantu. Tha di halaman 3 dan 4. Nah, oke. Di halaman 3 4 ini adalah hurufnya tha dan ja. Tha dan ja di halaman 3 dan 4 ya. Baik, di halaman 3, ba ini salah satu huruf bibir, jadi tidak bisa kalau tidak rapat, harus rapat ya. Ba fathah, ba, ta fathah, ta, tha fathah, ta. Jadi dibacanya ketika metode ini cepat. Ba, ta, tha, ba, tha, ba, ta. Seperti itu bacanya. Lanjutkan. Ba, ta, ba, tha, ta, ba, tha, ba, tha, ta, ba, ta, tha, tha, ta, ba, tha, tha, ba, ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta, ya. Itu untuk halaman ketiga. Selanjutnya halaman keempat, supaya kita belajar untuk lebih cepat. Baik, ini huruf jim. Huruf jim, ini huruf di tempatnya di tengah lidah, jim. Ketika berfathah, maka dibacanya ja. Jim, fathah, ja. Ja, ja. Baik, kita akan awali bacaannya. Jadi pertama, a, ja, ja. Tha, a, ja. A, ta, ja. Tha, ba, ja. Ba, ja, tha. Tha, a, ja. Ja, a, ba. Ja, a, tha. Ta, a, ja. Tha, ja, ja. Ja, a, ja. Ja, tha, tha.
Abata saja. Abata saja. Ya, itu untuk pengenalan huruf dari alif sampai jim. Ya, ini hanya berharokat fathah di Iqra jilid pertama. Selanjutnya kami persilahkan kepada audien yang akan mencoba dari huruf tha dan jim di halaman ketiga dan keempat. Kami persilahkan, yang mau silahkan mengangkat tangan. Baik, kita masih menunggu. Bagi yang akan mencoba, silakan untuk pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Baik. Baik, ini ada di Facebooknya Tasdikul Quran. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen belajar Al-Quran. Bacaan Al-Quran saya masih belum lancar. Nah, mangga ini bisa, kalaupun mau belajar dari dasar, ada program di Zoom ini setiap hari Kamis itu belajar Iqra dari awal. Jadi bagi yang pengen belajar Al-Quran tapi belum bisa dari awal, silahkan. Ya, silahkan bisa dari awal, kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar, insya Allah kalau sama-sama sering belajar, semangat. Kemudian dari Fitri Lir Ilianti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau belajar mempelancar Al-Quran. Silahkan untuk belajar Al-Quran. Kita ada dua. Ada untuk metode Iqra, itu khusus untuk hari Kamis, itu untuk yang dasar banget, sangat dasar sekali. Ada yang hari Rabu, itu sudah tahsin. Jadi yang Iqra-nya sudah selesai, sudah mau ke Al-Quran, tapi masih kadang membedakan panjang pendek atau mad, ini masih ketukar. Jadi itu bisa nanti hari Rabu insya Allah sama ustazah yang di sini. Nah, untuk hari Kamis ini khusus bagi mereka yang mau belajar Al-Quran dari dasar. Dari pengenalan huruf dari alif sampai ya. Itu mungkin yang bisa kami bacakan dari Facebooknya Tasdikul Quran. Selanjutnya, ada yang mau mencoba? Silakan. Baik, karena mungkin sudah pada bisa ya, karena Iqra ini yang halaman Iqra 1, insya Allah mungkin pernah belajar di kampungnya, atau pernah belajar di TPA, atau belajar di musola. Nah, kita lanjutkan lagi dengan huruf-huruf yang selanjutnya adalah halaman yang kelima. 5 dan 6. Ini adalah huruf jim, ha, dan kho. Nah, huruf jim ini letaknya di tenggorokan atau aqsal halqi. Nah, kita akan membacakan ketika huruf jim berharokat fathah, huruf ha berharokat fathah. Baik, cara membacanya adalah ja, ha, ja, a, ha, ja, mohon maaf, ha, sa, ha, ja, ta, ba, ha, ja, ba, ha, sa, ja, ha, ta, a, ha, ba, ja, a, sa, ha, a, ha, sa, ba, ha, ta, a, ha, a, ja, ja, a, ha, ha.
Kemudian di bawahnya kita baca dari alif sampai ha. A, ba, ta, sa, ja, ha. Ini ketika berharokat fathah. Karena di metode Iqra jilid pertama ini semua berharokat fathah. Jadi dibacanya ja'a. Huruf dan digabung dengan a. Jadi ja, ha, kemudian ba, seperti itu. Lanjut ke halaman ke-6 supaya kita lebih cepat. Mungkin ada yang sudah bisa, insyaallah ke halaman 6. Baik, halaman 6 ini adalah huruf kha. Kha ini sama di tenggorokan tempatnya, ya. Kha, jadi sedikit berdahak. Contoh ja, ha, kha. Kha, seperti itu ya. Kha. Kita akan coba ketika semua huruf-huruf ini berharokat fathah. Ha, a, kha. Ya, seperti ada dahak ya. Ja, a, kha. Sa, a, kha. Kha, ta, ja. Ba, a, kha. Ta, ha, tha. Ja, a, ha. Ba, ha, tha. Ta, a, kha. Ja, ha, tha. A, kha, kha. Ja, ha, kha. Nah, ini penggabungan dari huruf hijaiyah alif dan kha. Kita baca ketika berharokat fathah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Nah, seperti itu pembacaannya. Silakan bagi para audien atau sahabat Quran yang ingin mencoba walaupun membacanya masih dasar, tapi kami berikan kesempatan nih yang mau mencoba ketika huruf hijaiyah alif sampai dengan kha ketika berharokat fathah. Silahkan, mungkin kami persilakan bagi yang akan mencoba, silakan bisa diangkat tangannya. Ada mungkin yang akan mencoba, silahkan. Silakan yang akan mencoba, kami berikan kesempatan ke beberapa peserta. Insya Allah waktunya kita mulai dari jam 1 siang sampai jam 2. Baik, ada yang siap? Ibu Azizah, silakan. Kita persilakan untuk mungkin halaman 5 dan halaman 6 ya. Silakan Ibu dinyalakan mic-nya. Kita akan koreksi bacaan untuk Iqra 1 di halaman 5 dan 6. Silakan Ibu dinyalakan mic-nya. Ya, Ibu, silakan dinyalakan mic-nya. Kita akan simak bacaan Ibu dan mungkin kita akan koreksi juga kalau ada yang salah. Tapi kalau ada yang betul dalam metode ini dilanjutkan. Tidak perlu dikoreksi ketika bacaannya sudah betul. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ada Pak Operator? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Halamannya halaman 5 dan 6 ya. Huruf jim dan kha. Baik. Jaha. Jaaha. Ya, lanjut. Haha. Sa. Haja. Sa. Bahasa. Jahata. Ahaba. Ja'asa. Aha. Sabaha.
taaha, ajaja, ahaha, abata, sajaha. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Ibu Azizah ya. Bacaannya dari keseluruhan sudah bagus. Tadi ada sedikit kekeliruan ketika membaca H di baris keempat, H ketukar sama di baris ketiga huruf ta. Tapi alhamdulillah sudah bisa membaca huruf hijaiyah secara keseluruhan. Cuman tadi sedikit Ya. keliru. Baik, dilanjutkan lagi mungkin Makasih, Ibu Pak. satu halaman lagi di huruf huruf kha, jim, ha dan kha. Kami menyimak. Silahkan Ibu. Jaha, kho, ha, kho, ja, kho, sa, kho, ho, taja, ba, kho, tahasa, ja, bahasa, ta, kho, jahasa, ahoho, jahahu, abatasa, jahaho. Baik, alhamdulillah Ibu, secara keseluruhan bacaannya sudah bagus. Kho-nya juga sudah pas di ujung di tenggorokan. Alhamdulillah, tinggal nanti ketika nanti Iqra selanjutnya insya Allah nanti lebih bagus lagi. Alhamdulillah sudah bagus Ibu, lanjut. Nanti Ya, alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. suatu saat kalau ada ketemuan lagi hari Kamis kita lanjut lagi. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada audien yang lain. Ya, silakan bagi audien yang lain yang akan mencoba membaca Iqra. Kami persilahkan. Atau mungkin ada yang mau request tentang Iqra. Kita masih di Iqra 1, mau ya ada request, mungkin hurufnya mau huruf apa? Akan kita coba bantu. Silakan mungkin bisa mengetik atau bisa mengangkat tangan untuk Iqra dan halamannya. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah ada yang menulis di kolom chat. Afwan Ustadz, mohon diulang untuk huruf H. Baik, huruf H berarti halaman ke-7 ya. Kita akan ulang lagi. Silahkan operator dibantu huruf H. Kang Bisma, nah ini huruf H. Nah ini mungkin huruf H ya. H ini hurufnya di apa ya? Di tengah ini huruf H, jadi sedikit mengeluarkan napas. H tipisnya ketika berharokat fathah maka tipis. Contoh, kita ke halaman 5 dan nanti ke halaman 6 untuk huruf H tipis. Ja, ha, seperti itu ya. Ja, ha, sa. Ha, ja, ta, bahasa, ha. Seperti itu.
jahata, ahaba, ja'atha, ha'aha, sabaha, ha. Jadi sedikit berdesis ha, tipis ya, lembut. Ta'aha, jaja, haha, banta, sajaha. Nah, huruf H ini ketika nanti membaca Al-Quran biasanya keluar di huruf keluar di Al-Fatihah, yaitu surat yang pertama, surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Al-Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya harus kena seperti itu. Baik, itu mungkin penjelasannya, atau mungkin ada yang dicoba dulu Ibu untuk halaman 5 tentang penyebutan huruf hijaiyah, huruf H. Silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf dal, dan huruf za. Ini untuk mempercepat. Baik, huruf dal, lanjut. Operator mohon dibantu huruf dal. Ya, huruf dal ini tempatnya sama di ujung lidah. Da, da, da. Ya, kita akan membacanya langsung dengan metode Iqra. Da fathah, dal fathah, da, da. Ya, kita akan coba. Kho, da, da. Kita pelan-pelan dulu. Ha, da, kho. Ha, da, sa. Ja, ha, da. Kho, ta, da. Ha, ja, da. Sa, bad. Sa, bada. Sa, bada. Ja, ha, kho. Ha, bada. Ja, da, ha, ja, da, ja. Ha, jata. Kho, da, da. Nah, ketika semua berharokat fathah dibaca abata, sajaha, khoda. Khoda. Kita untuk saat ini pembacaannya dipotong-potong dulu untuk mempermudah. Nanti ketika Iqra 2, Iqra 3 itu bisa disatukan seperti itu. Mungkin selanjutnya huruf za, temannya da. Ada za, ada za. Da, za. Beda sedikit di ujung lidah, da, za. Kalau huruf za sedikit di ujung lidah, kemudian diitikan ke gigi seri. Kita akan coba halaman ke-8 di Iqra 1 tentang pengucapan huruf da dan za berharokat fathah. Kita akan coba. Da, adza, kho, daza, akhadha, jahadha. Harus santai, tidak perlu cepat-cepat. Khotada, khotada, sa'adha, jahaz, kho, jahakho, zabaha, hadatha, akhadha, da'adha, khodadha, khodadha. Nah, ini ketika berharokat fathah semua, maka dibaca abata, sajaha, khodadha. Za, seperti itu ya. Biasanya di Al-Quran itu huruf za adalah di kalimat alladzina, alladzina, za, hadza, seperti itu. Nah, itu untuk pengucapan huruf za ketika menggunakan metode Iqra. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kami buka lagi kepada audien, atau mungkin mau yang request, mau Iqra 1 huruf apa, kami akan coba bantu. Nanti kami akan menyimak bacaan Ibu dan Bapak yang akan mencoba.
Silakan, masih ada mungkin? Baik, ada yang bertanya tentang huruf ja. Nah, huruf ja ini adalah huruf yang berada di tengah lidah. Jadi, hurufnya sangat kuat sifatnya. Jadi, ja tidak seperti orang Sunda atau jajan gitu ya, tapi ja, 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 jim fathah, ja, jim kasroh, ji, jim domah, ju, nanti seperti itu. Nah, untuk pembacaan contoh huruf ja adalah di pembacaan ta'awud. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, seperti itu ya. Kemudian di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi jim itu sifatnya kuat. Nah, seperti itu. Contoh, pembacaan huruf jim adalah ja, tidak mantul, tidak ja, gitu ya, tidak lemah tapi kuat. Ja, seperti itu. Baik, ada lagi mungkin yang akan bertanya? Ya, atau ada yang mau mencoba, silahkan. Kami berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut untuk pembacaan huruf hijaiyah setelah da, sekarang ro. Nah, ro ini adalah satu huruf hijaiyah dalam Al-Quran yang memiliki banyak sifat. Karena kita masih menggunakan metode Iqra, kita jangan mengkupas hukumnya, cukup saja cara membacanya dulu. Nah, ro ini kita akan baca ketika ro berharokat fathah. Biasanya tebal. Contoh, ro ini ya, saya bacakan ro. Ketika berharokat fathah, tebal. Ro. Dadharu. Khodharu. Ruhada, jarudha, ruhatha, tadharu, baruda, khuruja, hadharu, baruta, khokhadha, hajaru. Nah, ketika semua berharokat fathah, kita akan coba a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dha, ru. Nah, huruf ro itu banyak di Al-Quran ketika kita membaca, di antaranya adalah pembacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ayat yang pertama, atau bisa juga di setiap awal surat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro ini ketika berharokat fathah itu tebal. Tapi ketika berharokat kasroh jadi tipis. Seperti itu. Baik. Itu dulu mungkin ro ya. Kita akan cukupkan dulu sampai ro dulu. Bagi audien yang akan mencoba membaca huruf ro berharokat fathah ditebalkan, silakan kami berikan kesempatan. Apakah ada yang akan mencoba pembacaan huruf ro berharokat fathah di Iqra jilid 1? Silakan, kami masih tunggu. Ada yang akan mencoba? Oke, ukuran hurufnya mohon diperbesar katanya ya. Bisa dibantu mungkin operator? Iya. Baik, kita mungkin akan sampai ro dulu.
insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Karena untuk belajar Al-Quran dengan metode Iqra ini, ada beberapa sifat, diantaranya adalah baca langsung, harus ada audien yang membaca, gurunya hanya mendengarkan. Kemudian cara belajar santri aktif, jadi aktif peserta. Kemudian ini praktis, sistematis dan komunikatif ya. Jadi dalam pembelajaran Iqra ini guru hanya mendengarkan, hanya mencontohkan beberapa saja. Selanjutnya murid aktif. Nanti mungkin ke depan bisa request, contoh nih mau Iqra 2, mau Iqra 3, oke. Gurunya hanya menyimak, minimal satu orang 5 halaman. Jadi supaya lebih aktif, lebih interaktif. Baik, itu dulu yang bisa mungkin kami sampaikan. Insya Allah kami dari Yayasan Tasdikul Quran selanjutnya membuka ladang amal bagi para jamaah yang akan berwakaf Al-Quran. Insya Allah ini adalah salah satu program wakaf Al-Quran di yayasan kami. Sekaligus juga kami membantu mengajarkannya kepada mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Dipersilahkan kepada operator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai tadi membacakan huruf hijaiyah dari alif sampai ro. Jadi untuk ke depan kita akan lanjut lagi huruf zai sampai dengan selesai. Nanti setelah itu kalau Iqra 1 sudah selesai, kita akan ada ujian. Ujian ini untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Iqra 1. Insya Allah ini mudah. Iqra ini mudah untuk bacanya, jadi kita langsung nanti ke depan ketika sudah Iqra 1 sudah, Iqra 2 sudah, Iqra 3, kita akan menggunakan sedikit langgam, jadi supaya dimudahkan dan ketika membaca Al-Quran lebih mudah, lebih enak dibacanya. Baik Ibu Bapak dan hadirin sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, yakin bahwa kalau kita membaca Al-Quran, mau belajarnya, Allah akan mudahkan. Dan barang siapa dalam suatu hadis, barang siapa menjadi jalan menuntut ilmu, barang siapa menjadi jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Nah, melihat dari hadis tersebut bahwa yakinlah, siapapun, apalagi ini dalam rangka kita bertakarub kepada Allah untuk bisa membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan bukan hanya urusan kita, tapi Allah mudahkan hidup kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan jalan rizki kita, dan Al-Quran disebutkan adalah salah satu menjadi jalan rizki. Rizki itu tidak hanya dalam bentuk uang, tidak hanya dalam bentuk makanan, tetapi rizki adalah contoh
didatangkannya keimanan, ditambahkannya sakinah ke dalam hati kita, ditambahkannya keyakinan, sehat, kita punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang mau membaca Al-Quran, anak-anak yang taat, anak-anak yang qurrata a'yun, itu adalah rizki yang sifatnya tidak materi, tapi itu adalah rizki dari Allah yang berupa non-materi. Kami doakan siapapun mudah-mudahan yang bergabung dalam rangka mau belajar Al-Quran di aplikasi ini, di media sosial ini, kita dimudahkan segalanya. Baik, itu saja mungkin dari kami. Insya Allah Kamis depan kita akan lanjut dengan pembacaan huruf Zai sampai dengan selesai. Kemudian kita nanti akan coba ujian Iqra 1. Setelah Iqra 1 selesai, kita lanjut ke Iqra 2. Setelah Iqra 2, selanjutnya ke Iqra 3 dan selanjutnya sampai selesai. Setelah itu nanti kita akan belajar langsung cara membaca Al-Quran dengan beberapa metode seperti itu ya. Contoh ini baca surat Al-Mulk contoh. Setelah nanti selesai kita akan coba baca Al-Mulk contoh. Saya dulu nanti membacakan para jamaah seperti itu. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu ya. Itu adalah baca Al-Quran nanti dengan beberapa cara. Seperti itu. Nah, alhamdulillah saya pun dulu pernah belajar Iqra yang tadinya saya dulu ingat waktu SMA itu belum bisa baca. Tapi alhamdulillah ada teman yang mengajari saya Iqra sampai dengan selesai, sampai alhamdulillah setelah selesai SMA saya bisa baca Quran dan alhamdulillah akhirnya mengikuti program tahfidz dan sekarang alhamdulillah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ini menjadi salah satunya adalah dengan buku Iqra ini. Saya bersyukur ada yang mengajarkan dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, kepada guru yang di kampung dulu mengajar Iqra. Nah, begitupun nanti dengan ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu atau para sahabat Al-Quran bisa mengajarkan Iqra ini kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada siapapun yang ingin membaca Al-Quran. Dan insya Allah setiap huruf, setiap kata, setiap surat, setiap juz pahalanya mengalir untuk siapapun yang jadi jalan menjadi pengajar Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.